Di era digital, kita hidup dalam arus informasi yang deras. Media sosial telah menjadi platform utama untuk berbagi informasi, membangun komunitas, dan mengekspresikan diri. Namun, di balik kebebasan berbicara, yang kita nikmati tersembunyi ancaman serius, disinformasi dan hoax. Teori eksistensialisme yang menekankan kebebasan individu tanggung jawab menjadi relevan dalam memahami isu ini. Eksistensialisme mengajarkan kita bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihan kita, termasuk dalam memilih dan menyebarkan informasi. Contoh kasus yang sering kita temui pada beberapa tahun kemarin adalah video viral di media sosial yang mengklaim bahwa vaksin COVID-19 atau COVID-19 berbahaya. Padahal informasi tersebut tidak benar dan telah dibantah oleh para ahli. Kasus ini menunjukkan bagaimana disinformasi dapat menyebar dengan cepat dan berdampak luas. Penyebaran hoax di media sosial dapat membatasi kebebasan individu dengan menciptakan rasa takut dan ketidakpastian. Ketika kita dibanjiri informasi yang tidak benar, kita menjadi sulit untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan yang tepat. Eksistensialisme mengajarkan kita bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kebebasan mereka secara bijak. Dalam konteks disinformasi, tanggung jawab ini berarti kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima, memverifikasi sumber informasi, dan tidak menyebarkan informasi yang tidak benar. Penyebaran hoax dapat mempengaruhi pilihan dan keputusan individu, misalnya hal kesehatan, politik, bahkan ekonomi. Ketika orang percaya pada informasi yang tidak benar, mereka mungkin mengambil langkah-langkah yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Memiliki dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya yaitu, yang pertama, disinformasi dan hoax di media sosial memiliki dampak negatif yang luas. Mereka dapat meningkatkan polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat karena orang-orang terjebak dalam gelembung informasi yang hanya berisi informasi yang sesuai dengan pandangan mereka. Yang kedua, penyebaran hoax juga dapat menurunkan kepercayaan terhadap informasi dan sumber informasi, sehingga sulit untuk membedakan informasi yang benar dan yang salah. Hal ini dapat menghambat proses demokrasi karena orang-orang menjadi sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Disinformasi juga berdampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan publik. Contohnya penyebaran hoax tentang vaksin COVID-19 atau COVID-19 dapat menyebabkan orang-orang menolak untuk divaksinasi, sehingga meningkatkan resiko penyebaran penyakit. Dan untuk dampak positifnya adalah, yang pertama, di sisi lain media sosial juga dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyebarkan informasi yang benar dan membangun kesadaran publik. Banyak organisasi dan individu menggunakan media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang berbagai isu penting. Dan yang terakhir, media sosial juga dapat menjadi platform utama membangun komunitas dan memperkuat suara minoritas. Orang-orang dapat menggunakan media sosial untuk berbagai pengalaman, mengorganisir gerakan sosial, dan yang terakhir memperjuangkan hak-hak mereka. Terdapat solusi, yaitu untuk mengatasi isu disinformasi dan hoax di media sosial, kita perlu meningkatkan literasi digital masyarakat. Orang-orang harus belajar untuk berpikir kritis terhadap informasi yang mereka terima, memverifikasi sumber informasi dan tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoax. Platform media sosial juga memiliki peran penting dalam mengendalikan penyebaran konten yang menyesatkan. Mereka dapat membangun algoritma yang lebih efektif untuk mendeteksi hoax serta memberikan edukasi kepada pengguna tentang cara mengenali informasi yang tidak benar. Mendorong dialog dan diskusi yang sehat untuk menangkal hoax juga penting. Kita perlu menciptakan ruang-ruang diskusi yang terbuka dan toleran, di mana orang-orang dapat berbagi informasi dan pendapat dengan cara yang konstruktif. Media massa yang kredibel juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Mereka dapat membantu masyarakat untuk membedakan informasi yang benar dari yang salah, serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap berbagai isu. Di era digital, kebebasan berbicara adalah pedang bermata dua. Teori eksistensialisme mengingatkan kita bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih, tetapi kita juga bertanggung jawab atas pilihan kita. Mari kita gunakan kebebasan ini
dengan bijak, dengan memilih informasi yang benar dan bertanggung jawab dalam menyebarkannya. Bersama-sama kita dapat membangun dunia digital yang lebih sehat dan bermakna. Cukup sekian, saya Lavina Bistianingrum dengan NPM 224101008. Terima kasih.